Baik, selamat siang semuanya Sobat Mitra Wacana. Di hari ini kita berkumpul lagi buat semuanya di podcast bersama dengan teman-teman dari UAJ. Nah, ini hari Kamis tanggal 8 Juni 2023. Tentunya juga teman-teman yang udah lama pengen banget nonton podcast dari Mitra. Nah, ini ada tamu spesial dari teman-teman peneliti muda. Wah, luar biasa ya, karena ada tugas PTS ya. Jadi harus jadi peneliti kayak gitu. Ada Mas Depara dan juga Mbak Lala yang luar biasa hari ini menyempatkan waktu habis kuliah tadi ya? Iya. Wah, luar biasa, habis kuliah langsung keluar, belum sempat makan kayaknya tadi, karena kan setengah jaman ya perjalanannya gitu ya, luar biasa. Baik, kita kenalan sama Mas Depara dan juga Mbak Lala dari UAJ, dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Seperti apa kesalahan mereka dan juga mengapa mereka meneliti di Mitra Wacana. Sekarang kita coba untuk untuk ngobrol bareng dengan Mas Depara dulu. Nah, Mas Depara ini kalau boleh tahu asalnya dari mana dan kesehariannya seperti apa nih? Oke. Ya, saya asli Jogja ya, Pak. Saya ada Dari rumahnya Jogja? di rumahnya di Dengung. Dengung ya? Iya, Dengung, daerah sana. Terus keseharian ya kalau sekarang ini ya mungkin kuliah, terus kegiatan-kegiatan kampus yang lain. Terus juga saya selain kuliah juga punya sampingan, yaitu ngisi ngeband gitu Pak, beneran di panggung-panggung gitu. Luar biasa, ini Mas Depara jadi musisi ya. Luar biasa, asli Jogja. Nah, sekarang Mbak Lala, ini seperti apa? Kita mau coba tanya. Halo, perkenalkan nama saya Ramadina Yunokta. Saya sama Depara ini satu kelas, satu angkatan dari Ilmu Komunikasi angkatan 21. Untuk keseharian sih karena saya asalnya Magelang ya, jadi di Jogja itu ngekos ya. Kesehariannya anak kos biasa Pak, pulang kuliah, terus cari makan, habis itu ngerjain tugas. Tapi untuk akhir-akhir ini yang bikin hektik sih deadline semua tugas sih Pak. Karena tugas tuh nggak cuma dari dosen aja, ada yang dari organisasi, ada deadline untuk nanti kedepannya apply magang segala macem Pak. Jadi ya itulah. Luar biasa, ini kesibukan mahasiswa-mahasiswi ya, luar biasa. Ini patut diacungi jempol karena mereka sibuk tapi nggak digaji ya. Luar biasa. Yang penting bisa lulus gitu ya. Oke. Nah, aku pengen lebih ngulik lagi deh. Jadi selain ngampus juga Mas Depara dan Mbak Lala punya kesibukan lain. Nah, kalau Mas Depara tadi punya kesibukan di kampus sebagai ikut organisasi apa nih Mas Depara kalau boleh tahu? Kalau saya di kampus itu ikut organisasi FJK. Apa itu kayak fotografi gitu Pak. Wah, fotografi. Jadi nyambung sama kuliahnya ya? Yeah. Jangan sampai nanti masuk organisasi masak itu malah nggak nyambung gitu ya? Iya. Tapi saya kebetulan bukan yang kan kalau yang fotografi itu nyambungnya ke kajian media kalau nggak salah. Oh iya. Saya sendiri besoknya ini bakal milih Komstrat, tapi ya organisasi fotografi ini buat ini aja ngisi poin spama juga. Poin spam. Jadi di kampus Atma ini ada persyaratan kewajiban misalnya untuk Pak, bisa untuk sidang bisa tuh sidang akhir nanti harus jadi, ngumpulin 65 spama. Itu dari mana? Harus dari organisasi atau? Itu bisa salah satunya banyak, Pak. bisa dari organisasi. Kalau organisasi nanti ya ada kayak subtemanya gitu Pak. Jadi ada yang pengabdian, penalaran. Nah, kalau organisasi itu mungkin lebih ke pengabdian. Nanti kalau misalnya penalaran tuh dari kita ikut lomba-lomba gitu Pak. Makanya iya, jadi anak Atma Jaya itu udah pasti ada pengalaman karena kita diwajibkan buat nyari spama. Jadi sambil promosi kampus ya. Kalau boleh tahu poinnya per ikut organisasi berapa poin? Oh, itu beda-beda Pak. Beda-beda. Kalau anggota itu kan sampai 65 ya? 65 kan? Kalau nggak salah keorganisasian tuh sampai harus 14 ya? Iya, 14. Jadi kalau pengurus bisa dapat 5, ketua bisa dapat 8 gitu. Kalau anggota bisa dapat 3 gitu. Berarti kalau cuma satu ikut organisasi kampus satu gak cukup gitu ya? Harus ada yang lain? Iya Pak, harus dikejar yang sibuk lain. banget berarti ya? Selain kuliah harus ngikutin banyak kegiatan. Harus itu untuk syarat bisa sidang. Waduh, luar biasa. Nah, ini kalau Mbak Lala sibuk apa nih?
untuk organisasinya saya itu tergabung dalam PR community, itu public relation community. Kebetulan untuk jadi tuh anak PR community itu diwajibin untuk angkatan aku 2 tahun masa jabatan. Jadi waktu semester 1-2 kemarin saya menjadi anggota divisi Litbang penelitian dan pembangunan. Itu sebenarnya benar-benar hal baru sih di dalam hidup saya menjadi bagian dari Litbang, karena sebelumnya nggak pernah kebayang bakal meneliti terus kayak ngelihat progres anak-anak secara detail gitu, karena biasanya ya hanya sebagai anggota yang mengikuti kegiatan saja gitu Pak. Terus sekarang kebetulan di tahun kedua gitu saya jabatannya menjadi bendahara. Untuk bendahara sendiri ya sebenarnya tugasnya cuma bikin LPJ dan menarik uang kas aja sih Pak. Cuman ya itu kita bisa dapat spama banyak sih dari situ. Jadi kayaknya cuman PR com aja cukup untuk saya. Ini Mbak Ala kelihatan ya ikut PR com, dari cara bicaranya udah kelihatan orang humas banget ya. Tadi langsung promosi juga soalnya. Iya, bener. Oke. Nah ini kita masuk ke Mitra Wacana. Nah saya agak penasaran sih, kenapa kok tiba-tiba bisa nyasar ke sini Mitra Wacana. Dari penelitiannya kemudian masuk bikin tugas UTS di Mitra Wacana. Apakah inisiatif teman-teman atau dari kampus? Boleh disampaikan usul-usulnya gimana? Oke, mungkin aku dulu ya. Untuk dari kampus apa dari diri sendiri, sebenarnya dua-duanya sih Pak. Ini adalah tugas dari kampus yang akhirnya keputusan kita sendiri untuk memilih Mitra Wacana. Terus tahu Mitra Wacana dari mana sih gitu? Tugas dari kampus waktu itu tuh kita harus mencari organisasi perempuan yang bisa kita teliti gitu ya. Organisasi perempuan itu kan banyak banget. Cuman kebetulan waktu itu kita tuh apa ya istilahnya, telat atau apa? Nggak dapet. Oh, ya makanya kita ketinggalan ketinggalan cepat gitu loh Pak sama perempuan lain. Karena tadi terlalu banyak harus ngejar tadi ya, poin-poin tadi ya. Surat izinnya juga turunnya lama gitu ya Pak. Terus waktu itu juga kita ditolak dari banyak banget organisasi, bukan ditolak sih, tapi lebih ke kuotanya udah penuh. Jadi kita nggak bisa buat peneliti itu. Gitu. Terus akhirnya kita direkomendasikan oleh salah satu organisasi namanya Yasanti ya kalau nggak salah. Nah itu kan juga berbasis perempuan ya Pak. Betul. Terus mereka bilang ada satu organisasi perempuan juga namanya Mitra Wacana, ditunjukin Instagramnya. Terus kita lihat ini tentang perempuan nggak ya? Soalnya nggak ada tulisan It's for women gitu loh Pak dari Instagramnya. Terus kita tanya-tanya, kita teliti kembali, oh ya benar ini perempuan, ini cocok buat jadi narasumber kita nih gitu. Kalau tulisan woman-nya dulu di logonya ada, tapi kita semenjak baru-baru ini kita ganti slogan. Yang dulunya ada Women Resource Center kan, itu kan pusat informasi. Kita sekarang lebih biar nggak terbatas satu lingkup saja, kita hilangkan jadi Mitra Wacana, bisa semuanya, entah itu kita pendampingan di lapangan ataupun juga pusat informasi, semuanya kita nggak terbatas hanya satu segmen aja. Oke, itu kenapa asal-usul teman-teman dari UAJ ya kok tahu Mitra Wacana, karena kita direkomendasikan sama teman-teman yang sangat rupanya. Baik, kemudian kita masuk nih ke soal UTS kalian. Wah ini kita malah kayak kuliah ya, bahas UTS. Laporan kalian kan kemarin udah selesai ya, maksudnya udah dikirimkan ke Mitra Wacana. Nah, kita pengen ngulik nih laporan kalian biar teman-teman tahu apa sih yang teman-teman kerjakan di Mitra Wacana, kemudian isinya apa aja dan kenapa, terkait apa sih yang diangkat di Mitra Wacana. Nah, kalau dari segi judulnya aja sih tentang analisis sosial dan data storytelling ya, dari profil Mitra Wacana. Ini apa sih analisis ansos data storytelling? Boleh disampaikan nggak secara gambaran aja? Ya kalau dari mata kuliah ini tuh intinya ya kita ditampingi organisasi itu ya Pak. Kita mencari dan mengembangkan data gitu loh Pak intinya. Jadi terus kita terus dari data gitu, dari temuan data itu kita tadi ada storytellingnya ya, kita berusaha menyampaikan data yang kita sudah dapatkan gitu ke kelas gitu dengan baik gitu. Jadi ya mungkin kalau buat mata kuliahnya
kayak gitu ya. Iya, sebenarnya mungkin analisis sosial dan data storytelling itu nama mata kuliahnya gitu. Mungkin apa yang kita kerjakan itu adalah tujuan dan tugas di dalamnya gitu. Kita menganalisis suatu organisasi sosial, terus nanti tugas-tugasnya kita buat sebagai laporan, terus nanti kita presentasikan dalam mode storytelling. Oh iya, kalau biasanya kan presentasikan cuma baca PPT. Kalau ini mencoba untuk dengan cara storytelling berarti bercerita gitu ya. Bercerita, Pak. Luar biasa. Udah maju ke storytelling belum? Ada, Pak. Kelas dosen kelas kita itu kebetulan kita selalu dapat jatah Pak. Dan pasti digilir itu, Pak. Per kelompok gitu pasti ada bagian. Jadi wajib anak ilkom harus bisa ngomong ya. Wajib banget gitu ya. Oke, kita masuk ke isinya. Nah, ini yang ingin diangkat dari laporan kalian tentang Mitra Wacana, poin-poinnya apa nih kalau boleh tahu? Sebenarnya poin-poinnya banyak ya. Kita udah ada planning untuk minggu ini kita mencari tahu tentang apa, terus apa yang akan kita bawakan untuk nanti kita storytelling di kelas gitu. Sebenarnya nggak bisa dibilang apa sih gitu ya, karena emang banyak konsepnya banyak, temanya banyak, elemennya banyak. Cuman ya intinya ya kita pengen tahu lebih tentang Mitra Wacana sih Pak gitu. Boleh di-share satu persatu apa aja itu poin-poinnya, ada yang ingin diangkat kayak gitu? Yang diangkat mungkin yang tugas pertama itu kita kemarin ngangkat tentang apa ya? Tugas pertama yang laporan kemarin itu di sini di komunitas ada tentang pertama tuh tentang analisis sejarah. Kita juga sempat wawancara sama Pak Wahyu tentang sejarahnya Mitra Wacana. Terus yang kedua itu kita menganalisis tentang strukturnya yang ada selalu ada stakeholder juga Pak. Dan terakhir stakeholder kemarin baru selesai. Kalau di sini ada banyak banget ya tentang diversity dan gender, institusi, kemudian peraturan dan sebagainya, stakeholder, partisipan, social risk, aset komunitas. Nah ini kalau boleh jelasin apa ini, apa aja ini? Iya. Dari hasil laporan kalian kalau boleh Kalau diversity and gender itu mungkin demografis dari lembaganya Mitra Wacana ini sendiri ya Pak. Kan di situ kita menyebutkan latar belakang kelamin mungkin. Latar belakang jadi orientasi lembaga ini seperti apa gitu. Terus kalau institution rules and behavior itu kita membahas lebih ke sikap yang ada di lembaga Mitra Wacana ini, terus lalu apa peraturan-peraturan yang ada di dalamnya itu seperti apa dan gimana peraturan itu membentuk sikap tersebut tadi gitu. Terus ada stakeholder juga ya, stakeholder partner yang bekerja sama elemen-elemen di luar Mitra Wacana yang masih bekerja sama dengan Mitra Wacana. Lalu participation tadi ya mirip sama kayak diversity and gender, tapi kalau participation ini latar belakang mungkin profesi atau daerah gitu Pak. Lalu social risk ini tantangan yang dihadapi oleh lembaga Mitra Wacana. Lalu terakhir itu aset komunitas tadi ya, apa saja yang komunitas miliki, entah itu dari segi barang, jasa dan segala macam. Baik, tadi disampaikan sama Mas Devara ya, ada poin-poin. Kalau mau lebih detail bisa dilihat di webnya Mitra, karena kemarin kita sudah izin kita upload di webnya mitrawacana.org.id. Sekarang sudah semuanya ya, nggak ada yang di-cut ya. Kita upload semuanya 2 halaman terkait laporan UTS mereka. Teman-teman yang mau penasaran pengen lihat silahkan cek, ada di halaman web mitrawacana.org.id. Baik, kemudian yang aku penasaran lagi nih tentang catatan penting, bukan catatan penting ya, hasilnya bukan hasil juga sih, terkait laporan kalian tadi. Kalian kan pengen buat analisis sosial ataupun juga profiling dari Mitra Wacana dengan tadi ada poin-poin tadi. Nah itu tujuannya apa sih teman-teman pengen
di luar untuk menuntaskan tugas kuliah ya. Kalau itu udah tahu. Mungkin kalian yang ingin kalian angkat mungkin Mitra Wacana itu ternyata ini ya fokus apa ya, nggak hanya tentang isu perempuan saja, tapi ada yang lainnya. Apa yang kalian ketemui kayak gitu dari Mitra Wacana? Ya. Oke, mungkin kita tertarik oleh Mitra Wacana itu selain karena memang karena tugas kuliah ya, hal yang lain itu waktu itu pertama kali kita datang di sini kita disambut oleh Bapak Wahyu. Kita banyak ngobrol, kita sharing. Bapak Wahyu itu berbicara tentang latar belakang terbentuknya Mitra Wacana atau apa saja yang membangun Mitra Wacana itu adalah dari awareness oleh anggota-anggota Mitra Wacana, salah satu ya mungkin beberapa anggota Mitra Wacana yang aware terhadap isu human trafficking yang ada di Yogyakarta gitu. Terus karena ini tuh kan based on true story ya, ada korbannya juga, jadi Mitra Wacana tuh mungkin bisa lebih ke meneliti gejala-gejala dari seseorang yang pernah terkena human trafficking, terus gimana sih cara agar tidak menjadi korban gitu. Terus lebih ke mungkin untuk sekarang lebih ke perempuan dan luas sih Pak, nggak cuman yang ke human trafficking di perempuan, untuk laki-laki juga bisa gitu. Karena kan yang namanya yang namanya kejahatan nggak mandang gender ya kalau sekarang. Itu aja sih Pak. Baik, jadi yang ditemu teman-teman ini ternyata ada lembaga NGO perempuan yang ternyata selain fokus ke isu perempuan ada juga yang awareness ke human trafficking ya. Kita akan coba kulik lagi tentang human trafficking, tapi nanti ya kita coba break dulu teman-teman. Silakan nanti teman-teman untuk bisa cek komen-komen ataupun juga memberikan komentar ataupun juga atensi di YouTube-nya Mitra Wacana. Kita akan balik lagi setelah yang berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Beberapa mural ataupun painting gitu yang dikerjakan dari beberapa penggiat Mitra Wacana dan volunteer. Kami berharap banyak orang yang lewat di sini dan ini menjadi pemantik apa sih gambar-gambar yang ada di Mitra Wacana. Ini menggambarkan semacam banyak perempuan di Indonesia yang menjadi korban kekerasan, tidak mampu untuk berbicara, tidak tahu caranya untuk speak up. Ini yang sebelah sini gitu. Ini memberikan pesan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Perempuan bisa bekerja di luar rumah, di pabrik, bekerja di lembaga, bekerja di pemerintahan, mungkin di politik, boleh silahkan. Sedangkan laki-laki juga bisa membantu di sektor domestik, memasak, mencuci, menyapu, itu bisa dikerjakan secara bersama-sama. Gambar yang dibuat Mara, volunteer, ini motivasi kita bisa melakukannya. Artinya berharap semua perempuan ini juga berdaya gitu, mampu. Yang sebelah sini gambar soal keprihatinan Mitra Wacana terhadap lingkungan, terutama hutan kita yang semakin berkurang, ditebangi untuk perkebunan. Krisis agraria ini di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan ataupun di daerah lainnya. Nah, dengan gambar sederhana ini kita ingin mengkampanyekan kepada masyarakat sekeliling kantor Mitra Wacana bahwa ada problem, ada masalah yang kita hadapi. Saya Muazim dari penggiat Mitra Wacana untuk program pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Kulon Progo.
Waalaikumsalam. Ono apa ya Mas? Kok rame-rame ngene iki? Loh, kan iki wayahe syuting. Oh ya Allah, aku lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik buat kalian cara menjaga kesehatan mental di saat pandemi COVID-19 ini. Seiyo Mas, aku tak nganggo sepatu dulu. Teman-teman tahu nggak sih, menjaga kesehatan mental pada saat pandemi COVID-19 ini sangat penting loh. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, seperti rasa ketakutan atau rasa cemas kita akan adanya wabah, dan rasa jenuh saat karantina, kemudian banyaknya informasi yang simpang siur dan belum tentu jelas dan faktanya. Gak jarang itu semua dapat mengganggu kecemasan serta mengganggu kesehatan fisik dan mental. Nah, apa aja sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi kesehatan mental pada saat COVID-19 ini? Yuk ikutin terus! Yang pertama yaitu selalu melakukan aktivitas fisik. Seperti olahraga, melakukan peregangan, dan latihan pernafasan yang membantu kita untuk menenangkan diri atau merilekskan. Dan jangan lupa berjemur di bawah sinar matahari ya untuk meningkatkan imun tubuh kita. Nah, buat teman-teman, tips yang kedua yaitu selalu mengonsumsi dan memperbanyak makanan yang bergizi. Asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental loh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tips yang ketiga, kalian selalu menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti membaca buku. Selanjutnya, tips yang keempat, bijaklah kalian dalam memilih informasi yang dibaca. Jangan sampai informasi yang kalian baca membuat merasa cemas dan takut akan adanya pandemi COVID-19 ini. Atur waktu kamu untuk menonton film, membaca, dan mendengarkan berita mengenai pandemi COVID-19. Meski begitu, jangan menutup diri sepenuhnya dari informasi yang penting ya. Dan jangan lupa, dapatkan informasi mengenai pandemi dari sumber yang terpercaya. Iya Bu, Assalamualaikum, sehat-sehat selalu ya. Nah, tips yang terakhir yaitu selalu menjaga komunikasi dengan keluarga maupun kerabat dekat. Berikut tips dari saya untuk teman-teman selalu jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun. Terima kasih, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Kembali di podcast bareng Mitra Wacana Dinaya di sore hari ini.
ini udah sore ya, siang jelang sore. Teman-teman dari UAJY dari Fakultas Ilmu Komunikasi, ada Mbak Lala dan juga Mas Devara yang luar biasa. Teman-teman dari Ilkom ini, kita ngulik lagi tentang tadi sempat terputus soal human trafficking nih teman-teman semuanya. Nah, tadi sudah disampaikan sama Mbak Lala, ternyata ketertarikan masuk Mitra Wacana terkait dengan awareness tentang perempuan yang tentunya ada satu isu yang baru dikerjakan oleh Mitra Wacana tentang human trafficking. Nah, seperti apa? Kita coba tanyakan lagi. Teman-teman, ternyata di laporannya selain tentang profiling ataupun juga asos tentang Mitra Wacana juga ada menyinggung tentang human trafficking juga. Nah, kalau yang di laporan itu yang bisa disampaikan tentang human trafficking? Tadi kan ada sempat ngomongin tentang korban ya, ternyata teman-teman Mitra Wacana juga terjun langsung punya dampingan di masyarakat terkait dengan korban-korban dari human trafficking. Nah, kalau kalian, saya mau tanya dulu, yang kalian ketahui tentang human trafficking apa nih? Jangan-jangan taunya Bang Jo human trafficking gitu ya? Bukan ya? Bukan. Apa nih dari Mas Devara? Kalau saya ya itu tindakan perjualbelian manusia gitu. Oke. Masuk. Ya, kalau Mbak Lala? Dulu sebelum tahu apa-apa, mungkin sebelum Pak Wahyu cerita pun saya taunya tuh human trafficking itu bagian organ manusia yang dijual gitu kan. Biasanya kan ada ya misalnya gagal jantung, orang yang masih hidup tapi kayak dia rela menjual tubuhnya gitu, dia jadi meninggal karena diambil organ tubuhnya. Ada yang ngejual matanya. Tapi setelah tahu cerita dari Pak Wahyu, terus juga kita juga lihat cerita di media sosial segala macam, ternyata media sosial itu bukan organ tubuh ya, tapi manusianya yang istilahnya dijual dengan cara sadar ataupun tidak sadar gitu. Karena kan banyak ya kasus yang dihipnotis terus dia tiba-tiba diterbangkan ke mana di luar negeri, tiba-tiba di sana dia dijual untuk jadi mungkin drug dealer atau mungkin kerja komersil gitu kan. Tapi kan itu bukan niat awalnya, jadi bisa dibilang itu human trafficking. Baik, dari penyampaian teman-teman tadi sebenarnya udah masuk semua ya. Jadi ada banyak hal terkait tadi jual beli organ masuk. Terus juga terkait adopsi anak juga bisa masuk. Kalau ilegal ya, orang tua yang pengen punya anak kemudian beli nih, ada yang jual beli, wah itu termasuk juga. Tadi juga termasuk pekerja migran yang dia diiming-imingi kerja di luar negeri dengan gaji besar, ternyata dia taunya kerja di pabrik malah dijadikan tadi, mohon maaf ya, pekerja seks komersial dan sebagainya, bahkan jadi pekerja domestik di sana dengan gaji yang tidak tidak layak kayak gitu, dan bahkan terkena kekerasan seksual dan sebagainya. Nah, itu termasuk juga human trafficking. Nah, itu dari Mitra Wacana sampai saat ini masih fokus dan serius untuk bisa mengurangi human trafficking, apalagi di Kulon Progo kan gerbangnya Jogja ya, ada bandara baru, Bandara Ria, yang di sana banyak dari penyintas warga masyarakat yang jadi dulu mantan PMI, kita dampingi, sekarang bisa alhamdulillah punya kelompok namanya P3A. Di sana mereka bergabung, kemudian punya aktivitas meningkatkan skill pengetahuan. Mereka berani berbicara, berani speaking bahkan ke kelurahan, memberikan usulan tentang kebijakan di desa mereka kayak gitu. Jadi kita mendampingi mereka langsung di lapangan dengan masyarakat di sana kayak gitu. Nah, itu sekilas tentang human trafficking yang ada di Mitra Wacana. Nah, ini kita pengen ngulik nih, kembali ke teman-teman lagi tadi soal kesibukan teman-teman. Tadi ada yang saya lupa sempat tanyakan ke Mas Devara, selain aktif di kampus juga punya hobi musisi. Ini musisi ini udah lama atau memang dari kecil, dan ini hanya sekedar hobi atau memang sudah bisa jadi penghasilan nih Mas Devara kayak gitu? Kalau saya mulai terjunnya itu tahun 2020, tahun 2021 kemarin. Belum lama ya, dadakan ini karena pandemi ya? Bukan. Itu pertama ya diajak tetangga saya iseng-iseng doang. Terus ternyata makin lama makin kesini ya makin serius dan makin menghasilkan gitu Pak. Dulu saya benar-benar nggak nyangka, soalnya saya
saya kan posisinya main bass ya Pak. Basis ya. Dulu saya kan kalau bass itu harus bisa gitar dulu lah yang ini. Iya. Nah saya baru bisa gitar aja SMA kelas 3. Itu pun karena yang biasanya orang-orang ngeband itu SMP udah mulai main gitar gitu kan Pak. Saya baru SMA kelas 3 itu baru ada niat untuk belajar main gitar. Berarti baru aja ya langsung mau masuk kuliah baru bisa gitu ya. Langsung baru. Terus ya akhirnya sampai sekarang bisa di mana-mana. Gitar sama bass beda ya berarti ya? Beda Pak. Itu kok bisa nyambung dari gitar ke bass, ceritanya gimana? Apa iya. butuhnya bass, harus belajar terpaksa bass gitu? Bass tuh lebih ke ini loh, frekuensi low-nya. Kalau gitar tuh mungkin kayak apa ya? Jadi kalau bisa dianalogiin mungkin kalau dalam sebuah band tuh kalau kita samain sama rumah misalnya fondasinya kan rumah itu butuh fondasi ya. Nah di band tuh fondasinya tuh drum and bass Pak. Drum sama bass tuh fondasi dari musik itu kebentuk gitu. Jadi ya lainnya mungkin keyboard, gitar sama nyanyi itu cuman ini aja, mungkin bisa dibilang cuman kayak tambah-tambahan aja Pak. Kalau nggak ada drum sama bass ya tetap nggak bisa. Ya bass. Jadi sebagai pondasinya ya bass, harus ada bass sama drum buat patokan nadanya itu ya. Kalau nggak ada frekuensi rendahnya gitu ya. Baik, itu dari Mas Devara, ternyata seorang musisi juga, walaupun belum lama ya. Iya, belum lama. Nanti kalau Mbak Lala ada yang lain nggak selain di kampus tadi, selain PR kayak gitu? Enggak sih Pak, cuman karena aku itu I'm a K-pop enthusiast gitu. Terus beberapa kali misalnya ada konser itu aku tukang yang nyariin tiket gitu loh Pak. Aku yang ngeluarin tiket, terus juga beberapa kali ngejualin merchandise tapi itu nggak yang aku jadiin pekerjaan tetap, enggak sih Pak, itu cuman event aja karena kan masih kuliah ya Mas. Itu juga orang K-pop nggak yang setiap waktu ke Indonesia, apalagi ini masih masih terkena dampak pandemi sedikit, jadi yang datang ke Indonesia pun masih jarang, sekalipun datang harganya juga mahal, jadi emang bener-bener masih dipilih-pilih lah, nggak semuanya yang saya nggak semuanya saya ikuti gitu. Kalau di Jakarta kemarin aku lihat banyak banget event-event ya, kayak K-pop di Jakarta kemarin, sampai temanku tuh sempat ngajuin cuti gara-gara ada weekdays itu ada konser gitu. Wah ini Jakarta setelah pandemi ramai ini, berarti event-event besar ya. Luar ini masuk officialnya atau di luar? Itu di luar sih Pak. Oh gitu. Unofficial. Jadi itu kayak kan maksudnya sebuah stadion untuk menampung, misalnya kemarin Coldplay itu berapa ya? 70.000 ya. Yang nyari banyak tapi tiketnya sedangkan yang cari tiketnya tuh hampir lebih dari 500.000 gitu. Nah itu, saya yang bantuin nyari tiketnya gitu aja sih Pak. Jadi nggak yang benar-benar official saya yang bikin tiket segala macam. Ini bakat PR berarti ya, disalurkan langsung. Keren, langsung punya pengalaman nanti kalau lulus kuliah gitu ya. Amin. Wah amin. Baik, luar biasa. Mbak Lala tadi juga MC juga ya. MC juga. Ini kalau tahu MC acara apa ini Mbak? Jadi di PRcom itu ada proker, waktu itu namanya PR Mini Class. PR Mini Class itu sebuah pelatihan, sebuah kelas untuk anggota-anggota PR sendiri. Jadi cuman bisa internal PR aja. Jadi di situ, tapi kita berkolaborasi dengan beberapa company di Indonesia. Kebetulan waktu itu jujur saya lupa detailnya, tapi tentang fotografi juga. Selain public speaking, public relation, kemarin juga membahas tentang fotografi gitu. Jadi di situ saya nge-MC di situ aja sih, masih internal aja sih Pak. Keren. Ini cara bicaranya udah kelihatan banget ya orang PR ya. Intonasinya menjelaskan, kemudian nantinya closing akhirnya. Baik, ini kita nggak kerasa udah hampir di penghujung acara. Teman-teman sobat mitra dari teman-teman UAJ, ada Mbak Lala dan juga Mas Devara dari Ilkom UAJ. Nah, kita kembali lagi ke materi tadi soal tugas teman-teman ya, UTS tadi. Kita ke kesimpulan nih.
Nah, teman-teman dari awal sampai akhir tadi coba kita buat kesimpulan. Teman-teman membuat tugas, kemudian ternyata gak cuma tugas ya tadi ya dikemukakan Mbak Lala ya, ada insight lain, punya temuan mitra wacana yang awareness ke human trafficking, kemudian teman-teman juga dapat insight informasi lainnya yang tentunya nggak dapat di NGO lain. Nah, kesimpulan teman-teman apa nih yang kalian dapatkan ketika meneliti di Mitra Wacana? Dari siapa dulu nih, silakan. Mungkin dari aku dulu aja. Yeah. Oke, mungkin untuk aku Mitra Wacana itu merupakan organisasi yang saya ketahui, organisasi pertama yang saya tahu di Yogyakarta yang bergerak di bidang awareness human trafficking. Terus juga Mitra Wacana itu maksudnya terbentuk dari para korban yang sudah mulai speak up, jadinya Mitra Wacana bisa mengolah itu dan menjadikan itu sebagai suatu materi di organisasi ini gitu, Pak. Baik, terima kasih. Ya. Kalau saya sendiri Pak, setelah melakukan penelitian di sini saya jujur ya merasa kagum gitu. Masalahnya dari bergerak dari kepedulian human trafficking gitu bisa bisa terbentuk sebuah lembaga yang kan kalau kita meneliti kan ya kita meneliti sebatas kelembagaannya aja ya kalau di mata kuliah kita gitu. Tapi saya kagum jujur karena dari kepedulian itu sampai bisa bikin lembaga itu jujur keren banget. Keren. Baik. Mungkin ini satu-satunya organisasi yang mewajibkan penelitinya melakukan podcast. Kita bisa sharing bareng juga. Jadi nggak cuma satu sisi, karena juga punya berhak untuk mengutarakan sesuatu tentang Mitra Wacana. Baik, terakhir statement satu kalimat atau dua kalimat yang ingin kalian sampaikan terakhir kali dari Mas Devara dulu. Statement bebas apa aja. Oke. Ini dalam hal apa? Bebas apa aja boleh tentang Mitra Wacana atau penelitian ya atau apa aja. Mungkin saya ini ya Pak berpesan aja. Ya saya tadi sudah menceritakan kekaguman saya. Terus menurut saya buat Mitra Wacana sendiri tetap semoga tetap konsisten gitu ya Pak. Maksudnya dalam kepeduliannya terhadap kasus bidang human trafficking itu semoga nggak luntur makin ke depannya gitu. Karena ya itu tadi seperti Saudari Lala sudah sampaikan, memang jarang banget ya organisasi yang aware di bidang ini gitu. Jadi dari jarangnya itu moga aja Mitra Wacana ini semakin bisa mengkampanyekan apa yang ingin mereka suarakan gitu ke rakyat, semoga lebih kencang dan lebih berhasil ke depannya, sehingga rakyat juga akhirnya terinspirasi dari Mitra Wacana gitu tentang kepedulian terhadap kasus human trafficking yang ada di Indonesia ini. Oke, thank you. Terakhir dari Lala apa nih statementnya? Mungkin kalau untuk Mitra Wacana tadi udah disebutkan sama Devara ya doa-doanya. Tapi aku mau ngomong untuk seluruh pemirsa yang nonton ini. Mungkin misalnya masih ada di Jogja, aku minta kalian buat selalu hati-hati, terutama untuk perempuan, gak usah keluar malam karena sekarang kemarin aja habis ada tawuran ya. Benar. Di daerah Taman Siswa kalau nggak salah. Terus juga sekarang juga kritis juga makin banyak orang jahat, jadi selalu hati-hati aja gitu. Karena saya sebagai perempuan pun ngerasain gitu. Ini kalau misalnya pulang malam bukan karena bukan karena main, tapi karena tugas gitu pun masih kadang deg-degan gitu. Jadi aku pengen semua perempuan hati-hati. Baik, terima kasih banyak Mbak Lala dan juga Mas Devara statementnya, dan luar biasa kalian dari awal sampai sekarang struggle-nya, walaupun kami secara birokrasi mungkin agak susah ya dan sebagainya, kalian komunikasi dan sebagainya, kita saling belajar dan akhirnya bisa selesai. Dari Mitra Wacana terima kasih banyak, kalian telah meneliti dan juga
masuk ke Mitra Wacana, dan mohon maaf tidak banyak salah dan sebagainya kekurangannya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Semoga nanti kita walaupun tugasnya selesai jangan sampai lupa ya, mau main-main lagi boleh, mau podcast lagi juga boleh gitu ya, mau tentang K-pop ataupun juga band juga boleh. Oke, terima kasih banyak Mbak Ala dan juga Mas Debora. Sampai jumpa lagi. Terima kasih juga Mitra Wacana. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Saya Robi dan host kalian di hari ini. Sampai jumpa. Goodbye, see you dan thank you.